Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban taklif syariat beribadah dan menyembah kepadanya. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang dalailun nubuwah, yaitu yang berkaitan dengan bukti-bukti kenabian yang tidak bisa dibantah keasliannya dan keautentikannya sesuai dengan akal dan fitrahnya di dalam syariat ini. Kemudian yang kita akan bahas pada pagi hari ini sebagai lanjutannya masih terkait dengan pembahasan beriman kepada para rasul, yaitu membahas tentang mukjizat rasul kita yang terbesar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tayyib ikhwani rahimakumullah, Al-Qur'an dia adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan wasilah Jibril alaihi salatu wassalam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana Al-Qur'an ini dia dinilai ibadah jika dibaca. Dia selalu digunakan di dalam mengerjakan beberapa ibadah-ibadah, termasuk yaitu menjalankan ibadah sholat. Maka di situ Al-Quran berfungsi. Artinya jelas bahwa ia adalah kalamullah, bukan makhluk yang sebagaimana sebagian golongan yang menyebut bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi tidak, bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah mukjizat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang paling agung. Karena kita tahu bahwa mukjizat itu hadir untuk membantah keadaan masyarakat para nabi ataupun para rasul yang diutus kepada kaumnya. Jadi kecocokannya ataupun kesesuaian dari mukjizat tersebut ya tergantung dengan kesesuaian keadaan kaum ataupun masyarakat setempat. Makanya setiap nabi itu memiliki mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya pasti. Contoh ketika perdukunan dan sihir itu mewabah seperti zamannya kaumnya Fir'aun laknatullahi alaih, maka datanglah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan membawa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang mirip dengan sihir mereka. Tapi Nabi Musa ketika melemparkan tongkat dan menjadi ular ini nyata, bukan seperti ular-ular yang dibuat oleh para tukang sihir yang hanya mengelabuhi mata manusia yang melihatnya saja. Tapi ular yang tadinya tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu adalah nyata, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ini yang kita ketahui ya. Jadi intinya adalah bahwa Nabi Musa membawa yang hak, tapi mereka para tukang sihir membawa kebatilan. Jadi sebagaimana yang dicontohkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 46 hingga 48, kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tukang sihirnya Fir'aun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka ketika melihat bahwa Nabi Musa ternyata sihirnya lebih dahsyat daripada para tukang sihir yang dimiliki Fir'aun, Nabi Musa mengatakan ini bukan sihir, tapi ini merupakan mukjizat dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat kekuatan Nabi Musa lebih besar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka faul qiyas saharatu sajidin. Maka tukang-tukang sihir itu dibuat menyungkur dengan bersujud karena kehebatan mukjizat tadi Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya ataupun Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Nah, ikhwani rahimakumullah, perlu diingat bahwa apa yang dilakukan oleh, apa yang dimiliki dan yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya tidak terjadi pada selain beliau. Tidak terjadi kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul selain beliau alaihissalatu wassalam, karena keadaannya berbeda. Keadaan kaum yang diutus itu berbeda. Seperti contohnya di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Zaman beliau itu lagi marak-maraknya ilmu pengobatan yang terkenal. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam datang dengan membawa sesuatu yang mencengangkan para tabib, para ilmuwan pengobatan pada zamannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar supaya mereka mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya kan ikhwani rahimakumullah ya, saat dimana manusia pada saat itu lebih menuhankan ilmu pengobatan, tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang untuk mendakwahkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di hadapan para tabib dan di hadapan para ahli-ahli pengobatan pada saat itu mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Yang ini sangat mustahil sekali dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan sampai ahli pengobatan sepintar apapun, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian menyembuhkan orang yang buta bawaan, bukan buta disebabkan karena sesuatu, tapi buta bawaan dari lahir, diobati oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Begitu juga mengobati para penderita sopak yang pada saat itu penyakit sopak itu sangat-sangat sulit sekali diobati. Nah, ini untuk membuktikan kenubuahan beliau alaihissalatu wassalam, agar supaya mereka yang mengetahuinya mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Begitu juga beliau bisa menciptakan burung dari tanah liat. Kemudian beliau meniupnya dan hidup menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sihir, bukan sulap. Tapi ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka sekali lagi, ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam terkenal dengan pengobatannya yang tidak dimiliki oleh para tabib-tabib dan dokter-dokter pada saat itu, maka mereka tercengang dan terkagum, sehingga mereka mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi, secerdas apapun saat itu tabib yang terkenal, maka tidak mampu untuk menghidupkan orang yang mati.
kemudian menyembuhkan orang yang buta bawaan, serta penyakit yang pada saat itu terkenal sulit untuk disembuhkannya. Ini berbeda keadaannya, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul kepada suatu kaum yang keadaan kaum tersebut ya, menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memiliki kebanggaan yang mereka banggakan, lalu kemudian datang dengan berbeda, ya, maka tidak akan mungkin. Datang pada saat ilmu pengobatan itu marak, kemudian ia datang dengan membawa mukjizat yang berbeda, pastinya hal tersebut tidak akan mungkin digubris oleh kaum ataupun masyarakat pada saat itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, begitu pula Rasul kita alaihi salatu wasallam diutus ya, kepada bangsa Arab yang pada saat itu ya, lisan-lisan orang-orang Arab itu fasih dan pintar dalam merangkai kata. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang matin, mukjizat yang mubin, dan mukjizat yang benar-benar tidak bisa dibantah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Maka yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran ini mukjizat kekal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pun tegas menyebutkan la ya'tihil batil ya, min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada yang bisa ya, mencampurkan antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya dengan kalimat-kalimat yang semisal. Semisal yang kami maksud di sini adalah syair yang selalu dibanggakan oleh bangsa Arab pada saat itu, tidak akan bisa ketemu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami sendiri yang akan menjaganya, maka dia akan kekal sepanjang masa. Salihun likulli zamanin wa makan. Quran ini akan selalu ya, menjadi barometer bagi setiap waktu dan tempat. Makanya jangan sampai Al-Quran itu ditarik ya, untuk mengikuti zaman, tapi zamanlah yang harus mengikuti isi di dalam Al-Quran tersebut. Kalau sampai zaman tidak mengikuti isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut, maka pastinya keadaan masyarakat pada zaman itu tidak akan mungkin saleh, tidak akan mungkin baik. Ya. Karena barometer kebaikan terletak pada Al-Quranul Karim. Ya. Tabi'ani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mukjizat yang mengagumkan ini untuk menutup risalah langit yang menyeluruh bagi semua manusia. Artinya adalah bahwa jika kita melihat pada kitab-kitab yang sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, keautentikannya hingga sekarang sudah tidak bisa lagi kita pegang. Termasuk Injil, sebagian dari isi-isinya sudah tidak relevan lagi di zaman itu, apalagi sampai sekarang, yang mana gereja itu setiap tahunnya merubah butir-butir yang ada di dalam kitab Injil. Sebenarnya ini sudah sejak zaman dahulu. Mereka membuang sebagian dan mereka mengimani sebagian. Bahkan sekarang mungkin sudah keasliannya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Tapi tidak dengan Al-Quranul Karim. Dia penutup risalah dari langit dan
di dalamnya benar-benar dijaga. Allah jaga isinya, Allah jaga maknanya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangankan mereka yang sudah hafal Al-Quranul Karim bisa mengetahui kesalahan satu huruf ataupun satu kalimat di dalamnya. Terkadang kita yang awam pun ketika melihat tulisannya berbeda, padahal tulisan itu benar, hanya perbedaan rosmnya saja, rosm Utsmani ataupun rosm tulisan yang sering kita lihat dalam Al-Quran cetakan negeri kita. Kita saja terkadang akan membantah tulisannya, kok berbeda dengan yang sudah sering kita baca. Apalagi mereka para penghafal Al-Quranul Karim ketika mendengar satu kata yang berbeda, pastinya mereka akan membenarkan. Dan itu sudah banyak sekali kalau kita lihat di media sosial. Ada beberapa dari pustaka ketika mencetak Al-Quranul Karim ada yang salah tanpa disengaja, maka akan langsung diketahui oleh kaum muslimin. Ini berarti Allah lah yang menjaga di dalam hati-hati mereka yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Makanya ikhwani rahimakumullah, sangat rugi sekali kalau kita nih hidup, ada yang umur kita sudah 34 tahun, ada yang umur kita sudah 36 tahun. Kemudian Al-Quran itu tidak bisa menjadi hujah bagi kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi penolong, hujah bagimu di hadapan Allah, ataupun justru dia menjadi musuh. Tergantung bagaimana kita malah memperlakukan Al-Quran tersebut. Maka paksakan diri kita, buatkan target. Setiap hari kita harus membaca berapa lembar ataupun berapa juz, itu paksakan. Karena kalau tidak dipaksakan, kita tidak pernah akan menyentuh Al-Quran. Apalagi teknologi kita sekarang yang semakin maju, kemudian dunia maya yang semakin menggiurkan. Maka terkadang kita lebih sibuk dengan dunia maya dibanding kita sibuk dengan Al-Quran. Artinya adalah bahwa Al-Quran tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manusia sendirilah yang menjauh dari Al-Quran. Kalau kita sudah menjauh dari Al-Quran, berarti kita menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya ikhwani rahimakumullah. Baik. Dia mengatakan, Al-Quran adalah mukjizat yang dibaca dan ditelaah oleh semua generasi di setiap zaman. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang sebenarnya, bukan perkataan makhluk. Makanya di sini Allah telah menantang jin dan manusia agar mendatangkan yang semisal Quran, atau 10 surat sepertinya, atau 1 surat sepertinya. Tetapi tidak seorang pun dari jin dan manusia yang sanggup. Sejak Nabi Muhammad diutus hingga zaman ini dan hingga selamanya, maka tidak seorang pun sanggup membuat sebuah kitab seperti Al-Quran. Jangankan ayat-ayat Al-Quran yang ditandingi, terkadang penafsiran orang-orang liberal saja itu sangat mudah sekali dibaca. Artinya sangat gampang sekali ditentang dan diketahui keinginan dan tujuan buruk mereka. Apalagi isi Al-Quran. Jauh kita berbicara tentang isi Al-Quran yang ditandingi. Saat mereka orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan dalam Islam saja memiliki pandangan ataupun memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan di dalam Al-Quranul Karim saja, mereka sudah terbongkar kedoknya. Apalagi berbicara tentang isi dari Al-Quran tersebut. Maka jauh. Sehingga ikhwani rahimakumullah, harusnya kita ini bangga memiliki peninggalan dari Rasul kita alaihi salatu wassalam dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terbukukan menjadi mushaf, dengan mudah kita bisa membacanya.
Rasul kita alaihissalatu wassalam turunnya Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Nabi sendiri ketika dituntun oleh Jibril alaihissalatu wassalam, begitu sulitnya beliau mengikutinya. Nah, kita sekarang yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesempatan untuk belajar, makanya manfaatkan kesempatan tersebut sebelum Al-Quran itu menjadi hujjatun alaika, menjadi musuh bagi dirimu. Dia akan menuntut kita pada hari kiamat, yang seharusnya ya, dia itu akan menjadi syafaat penolong bagi kita, justru malah akan menjadi musuh untuk kita. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran ya, di surat Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian meragukan Al-Quran ya, meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, fa'tu bi suratin mimithli, ganti saja. Misal kalau Al-Quran ada 114 surat, kalian ganti saja satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajalah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Maka fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak mampu membuatnya, dan wa lan taf'alu, pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, ya sudah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu iddatil kafirin. Dan bertakwalah kalian, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, ini disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Kalau sudah menentang Al-Quranul Karim, sudah kufur. Ya, sudah kufur. Dan tantangan ini terus berlaku hingga hari kiamat. Allah sebutkan fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian enggak mampu, enggak bisa, ya walan taf'alu. Pasti kalian enggak akan mungkin bisa. Allah sudah katakan walan taf'alu. Lan di sini ya, adalah amil nawasib. Ya. Yang maknanya adalah benar-benar meniadakan selama-lamanya. Ya, meniadakan selama-lamanya. Artinya adalah enggak akan mungkin ada satu makhluk pun yang mampu untuk merubah ima ya, ataupun jangankan merubah, menyamai isi di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak akan mungkin sama. Sekarang ada beberapa kitab-kitabnya agama lain yang dicoba untuk dibaca seperti Al-Quranul Karim, dibaca seperti Al-Quranul Karim, tapi benar-benar tidak bisa merasuk ke dalam jiwa. Tidak bisa merasuk. Itulah kehebatan Al-Quran. Terkadang kita sendiri nggak paham isinya, tapi ketika dilantunkan ayat-ayatnya, ya, hati kita sampai benar-benar dapat terdobrak, terenyuh hingga kita bisa menitikkan air mata kita. Tabi'in rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tur ayat 33 hingga 34. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak. Merekalah yang tidak beriman. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka cobalah mereka membuat perkataan yang semisal dengannya jika mereka orang-orang yang benar. Artinya bagaimana mungkin Rasulullah mereka-reka dan membuat ayat-ayat ini, ya, sajaknya, syairnya begitu tertata rapi, ilmu balaghahnya sangat tinggi sekali.
Dan Rasulullah SAW masyhur saat itu. Beliau adalah ummi. Artinya adalah bahwa jangankan mengarang isi di dalam Al-Quranul Karim, beliau membaca dan menulis sendiri beliau tidak bisa. Artinya ketidakmampuan Rasulullah untuk membaca dan menulis itu bukan berarti merendahkan beliau, tapi ini salah satu jalan Allah ingin membuktikan kepada kaumnya pada saat itu, kepada masyarakatnya yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau alaihissalam itu merupakan kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari rekaan beliau ataupun beliau menyewa ahlu syair untuk membuat kalimat-kalimat tersebut, tidak, tapi memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka falyatu bihaditsin mithli in kanu sadiqin, ya sudah, kalau mereka menuduh Rasulullah membuat bukan dari Allah Subhanahu wa taala, coba tandingi saja siapa ahlu syair yang paling terkenal pada saat itu, tunjukkan kehebatan dia dan bandingkan dengan Al-Qur'an. Nah, ini ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa tantangan ini mulanya dulu di Mekah, karena surat-surat ini adalah Makkiyah, yaitu surat Yunus dan At-Tur. Kemudian Allah mengulang tantangan ini di Madinah sesudah hijrah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-23 dan sampai ke-24 tadi yang kita bacakan. Ini keadaan ketika menantang mereka orang-orang kafir di Madinah. Yang jelas walan taf'alu, tidak akan mungkin selama-lamanya mampu untuk menandingi Al-Qur'anul Karim. Akan mungkin, bahkan dikumpulkannya semua makhluk dari kalangan jin dan kalangan manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi. Katakanlah, jika manusia dan jin itu benar-benar berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, maka la ya'tuna bimithlihi, gak akan mungkin mereka bisa mendatangkan yang serupa. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahiran, meskipun mereka membuat ijtima'ul kubra, perkumpulan yang besar membahas bagaimana caranya agar supaya bisa menandingi kalimat-kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satupun makhluk yang mampu untuk merangkai kalimat-kalimat seindah apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada. Artinya ini mukjizat yang begitu luar biasa ya. Mungkin saat dimana bulan dibelah menjadi dua, saat itu orang-orang kafir masih bisa menuduh bahwa itu sihirnya Muhammad. Saat kemudian akhirnya ternyata juga terbantahkan dengan kesaksian-kesaksian orang-orang di luar daripada Makkah. Tapi hal yang seperti itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Rasul kita alaihissalam. Tapi ini yang nyata, yang selalu dilihat oleh mereka, yang selalu didengar oleh mereka. Dan bahkan hingga sekarang ini Al-Quran masih tetap terjaga. Tidak ada satupun yang mampu untuk menandingi. Artinya bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar. Bahkan sampai para ilmuwan pun ketika mengungkap kebenaran di dalam Al-Quranul Karim, mereka takjub. Penemuan mereka zaman sekarang di era milenial 2020 atau 1442 Hijriah yang mereka temukan
dari penelitian mereka ternyata sudah terungkap oleh Al-Quranul Karim sejak 14,5 abad yang lalu. Artinya bahwa dia semakin digali maka akan semakin membodohkan kita. Al-Quran semakin kita pelajari maka akan semakin membodohkan kita. Artinya adalah bahwa kita akan semakin menjadi hamba yang ternyata sangat sedikit sekali memahami Al-Quran ini, karena begitu luasnya mencakup alam semesta. Sehingga jika ada di antara kita ikhwani rahimakumullah yang enggan untuk belajar Al-Quran, minimal bisa membacanya, berarti kita bisa tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang sombong. Kenapa? Kita di antara kita yang semangat saja, yang setiap harinya menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari isinya saja, yang kita dapatkan hanya sedikit sekali, apalagi kita yang meninggalkannya. Sekali lagi, ya, semangat untuk belajar Al-Quran Al-Karim, ya, dia akan memberikan kebaikan bagi kita tidak hanya di akhirat saja, tapi kita juga akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.